Gimana? Masuk? Suara sudah oke? Suara sudah oke? Masuk? Kayaknya banyak banget yang nanya ini. Masih lagi. Udah, ini masuk? Masuk? Ini live nggak? Oh, sudah live. Nah, teman-teman mohon maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Nah, untuk yang sekarang silahkan teman-teman teks kalau ada suara yang hilang atau apa gitu ya. Jadi kita bisa langsung. Ayo. Mbak, itu HP-nya nanti. Nah, jadi masih ada 2 lagi materi ya, dokter ya, yang belum tersampaikan, yaitu pancingan sebenarnya. Sebenarnya kita tuh fasilitasi ya, Om ya. Fasilitasi sahabat NASA itu sebenarnya pengen tanya jawab yang seperti apa gitu kan. Kita mau mancing bahasan-bahasan karena bisa dikupas banyak sebenarnya. Iya, jadi ini sebenarnya pembahasannya banyak sekali, tapi dan kita hanya ingin membantu teman-teman ya di masa pandemi ini gitu. Sebenarnya untuk meningkatkan omset satu. Nah, yang kedua juga untuk kesehatan diri sendiri gitu. Nah, monggo dokter, itu tadi kita udah bahas 4 ya. 4 kan bener ya? Kemudian dosis nih dok. Dosisnya nih teman-teman banyak yang pengen tahu dosisnya, sebaiknya pemakaiannya gimana nih dok? Oke. Mungkin nggak hanya Ayla nih, tapi Cofresh dan Femina. Oke, ya. Jadi traveling kit ini ya, atau anti cough series. Jadi kita preventif dan healing ya. Yang pertama, untuk pemilihan sikat giginya dulu ya. Sikat gigi itu kalau bisa nggak masalah dengan merek yang dipakai. Kalau sikat gigi, yang penting adalah desainnya. Jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar dia nggak bisa menyentuh area-area yang terlalu belakang nanti. Alhasil kalau nggak kesodok sariawan kan, yang terjadi gampang luka atau sariawan gitu ya, kan kesodok sikat gigi gitu. Oke, jadi yang ergonomik design. Oke, bentuknya dulu biasanya elipse atau agak kecil, dan kepalanya cenderung dia bisa bergerak gitu loh. Bahasa yang asiknya tuh dia bisa bergerak dengan maksimal sampai menjangkau semuanya. Oke, nah itu dari pemilihan desainnya. Kemudian untuk sikapnya itu pilih yang soft. Yang soft. Overall pakai yang soft. Tapi kalau misalnya pasca operasi pakai yang super soft. Ada lagi itu nanti. Tapi yang besar badan bule-bule gitu bisa yang sedikit lebih medium. Mediumnya mantap kan. Daripada gerakannya yang di ekstrim kan, mendingan sudah kokoh di sininya. Karena gigi mereka kan bisa dan otomatis gede. Jadi menyesuaikan dari ergonomik desain pribadi. Bagusnya pasnya yang mana, tapi itu tadi dihindari yang terlalu besar, dan ini jangan yang super hard. Jangan yang bener-bener keras. Saya mencoba yang itu, bukan sengaja mencoba sih dok, tapi asal ngambil kan, ternyata hard. Waduh gitu, nggak enak. Sariawan dong. Dia gampang melukain ya, jadikan lunak yang soft gitu. Nah itu jadi pemilihan pasta gigi tips dari dokter ya setiap hari. Nah, kemudian gimana? Ya, sikatnya itu. Kemudian untuk yang pastanya kan ada 2 ya. Kita punya varian bubblegum sama strawberry. Itu disesuaikan dengan selera. Dan sekali lagi, tergantung dari berapa usia. Jadi banyak banget yang tanya, dok usia anak bisa pakai ini tuh kapan? Indikatornya adalah gigi susu sudah lengkap. Gigi susu sudah lengkap. Usia sekitar 2,5 tahun. Jadi tiap orang beda-beda ya. Ada yang 2,5 sampai 3 tahun baru lengkap. Ya oke. Jadi sebelumnya kalau gigi susu masih proses baru mau erupsi atau baru mau nongol, itu intinya dibasahi saja dengan air minum dan kasa. Apalagi kan ada sikat gigi yang silik ya. Boleh. Sangat lembut dan sangat elastis, tapi nggak harus pakai pasta. Tapi kalau mau diadaptasikan dengan dosis yang sangat amat kecil, sedikit sekali, boleh. Yang ujung lah gitu, nggak sampai sebiji kacang ya dokter, tapi pokoknya sedikit gitu. Hanya untuk adaptasi rasa. Ya, adaptasi, sensasi, dan manfaat juga rasa. Karena gini, intinya manusia itu 2 tahun pertama kehidupannya itu terbaiknya tetap ASI. Setelah lepas ASI, baru kita bantu dengan berbagai upaya terbaik.
Nah, gitu ya. Jadi indikatornya adalah mulai anak gigi susunya, atau kita bilangnya desidui ya, itu lengkap. Begitu gigi desiduinya atau gigi susu lengkap, sampai usia kapanpun silakan. Mau pilih yang bubble gum atau strawberry. Oke, sudah. Kemudian mungkin Dosisnya. dosisnya. Nah, jadi untuk harian, daily dose-nya, itu sehari 2 kali. Setelah sarapan pagi, bukan sebelumnya. Kecuali yang pada suka sholat subuh, itu ada aroma dan sensasi yang segar. Oke, boleh, tapi jangan ekstrim. Karena awal itu kan saliva masih belum banyak. Air ludahnya masih belum banyak, harus bangun tidur ya, awal-awal tadi itu. Nah, jadi kita rangsang dengan minum air putih dan madu dulu tadi. Nah, kemudian kalau mau bersiwak sebelum sholat subuh, silahkan boleh sekali. Kemudian setelah sarapan jangan lupa sikat gigi. Banyak yang lupa, langsung aktivitas. Jadi sisa makanan ada di situ ya, Mama. Nah, itu numpuk di situ. Ngendap-ngendap. Nah, itulah jadi plak. Nanti plak sudah ngekos lama, keras, jadi karang gigi. Nah, itu paginya. Kemudian dosis satu lagi adalah sebelum tidur malam. sebelum tidur. Kalau lagi bepergian, jadi 2 kali ya, itu daily dose-nya. Itu basicnya. Kalau mau ditambah karena bepergian, makanannya nggak karuan, terus rasanya nggak enak gitu ya. Nah, itu siang bisa ditambah 1 kali, atau habis mandi sore. Oh, gitu. 1 kali. Tapi ingat dosisnya itu tidak memenuhi sikat. Nah, dosisnya tidak memenuhi. Mungkin gini dok, mungkin boleh dicontohkan dok, supaya supaya langsung terlihat. Ya, biar nanti pada saat sahabat-sahabat mendapatkan pastanya langsung sesuai aplikasinya ya. Untuk anak-anak itu cukup sedikit sekali. Ya, hampir seperti biji jagung atau kacang polong gitu. Ini anak-anak dan sikatnya anak-anak itu lebih kecil lagi. Pokoknya nggak usah memenuhi semua area bulu sikat. Nah, kalau untuk yang dewasa kira-kira itu 1/3 sampai 1/2. Tergantung rongga mulutnya itu sebesar apa. Ya, kira-kira segini. Kalau untuk dewasa sudah cukup. Nah, Oke? Ya. sedikit sekali ya. Jadi ini teman-teman saya kelihatan ya. Jadi Oke, nah gitu. Jadi itu untuk daily dose hari pagi, kemudian malam. Nah, tadi tepatnya waktu ya sudah dokter sampaikan. Sarapan dan sebelum tidur. Nah, terus kalau perlu ada tambahan misalkan, nah itu boleh siang tambahan ya. Tapi jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Oke, kemudian Caranya. dosis, cara ya, cara ikat. Gerakan ya dokter. Gerakan betul. Yang penting bukan berbagai arah, bukan, tapi satu arah dari gusi ke gigi. Nah, kebetulan Oma, tema kita hari ini bendera Indonesia. Bendera Indonesia itu bisa kita jadikan patokan cara gigi. Cara ikat gigi, patokannya bendera merah putih. Merah ke putih. Jadi gusi ke gigi, yang rahang atas ke bawah, yang rahang bawah ke atas. Jadi pintu keluarnya tengah ya dok? Ya, jadi yang rahang atas, jadi banyak ya, beberapa masyarakat itu juga nyikat itu digabung, itu juga salah. Karena kalau nyikat digabung, gerakannya itu yang atas ke bawah, tapi yang bawah malah frek. Nah, itu gusinya pada buka, yang bawah. Jadi gusi itu sudah didesain, dia bentuknya kayak mengerucut di antara gigi gitu. Nah, jadi kita tuh gerakannya selalu dari, yang sini kan gusinya di sini, nah gusi ke atas, gusi ke gigi. Yang sini gusinya kan malah di sini, nah gusi ke gigi juga. Nah, gitu. Berbagai area, depan ya semua gini. Pada saat gerakan horizontal itu boleh untuk ngaplikasi pasta aja, gerakan horizontal. Tapi bagus yang vertikal satu arah. Terutama juga yang, itu untuk yang bagian sisi sini ya, sisi luar dan sisi dalam sikatnya dibuat vertikal begini. Jadi kayak dicungkil gerakannya. Cungkil dalam ya. Juga dalam, yang bawah juga ini. Jadi kita ngikut aja, pokoknya di mana ada gusi, gerakannya dari gusi ke gigi, dari gusi ke gigi. Sama bagian munyah. Bagian yang apa? Gigi kan gini ya, Oma. Ini ada juga bagian yang sini. Yang datar itu ya. Yang munyah itu. Kemudian bagaimana dengan dosisnya? Apa namanya? Iya, kita kenalan dulu ini. Kenalan dulu kan ini ngomongin dosis dok. Jadi biar sekalian aja. Kadang ngeliat itu kita kalau karena udah tahu manfaatnya ya, kalau ngeliat dia ada di mana, kayak refleks pengen dapetin gitu. Iya, orang saya itu kalau pergi kelupaan itu walaupun udah di tengah jalan balik lagi karena kan mau ketemu orang kita nggak tahu. Jadi ini ibaratnya untuk preventif anti COVID supaya virusnya itu nggak sampai masuk kan kita tahan dulu nih.
Begitu ada virus kita tutup pintu. Ya benar. Tutup pintunya dengan ini. Dua pamungkas jalan virus sudah kita hambat lewat dua ini. Dua pamungkas jalan virus itu intinya adalah bocorannya ya, bocoran ilmunya itu satu masalah RNA DNA. Nah itu bagaimana si virus itu punya kreativitas masuk ke genetik manusia. Dia kan sistem yang itu ya, saling ngunci, saling berikatan itu kalau cocok ya. Jadi kalau virus dapat inang yang cocok ya, dia hidup di situ dan berkembang biak, replikasi. Tapi kalau inangnya sudah bikin supaya nggak cocok, nah bye-bye. Jadi perang sekarang itu, perang zaman seleksi imun dan imun itu adalah manusia sama virus duluan mana? Strategi perangnya benar nggak? Nah, yang pertama masalah RNA DNA. Jadi kita ibaratnya mainnya itu sudah ke zona seluler, sudah ke zona kecepatan seluler. Yang kedua, yang paling pamungkas adalah peradangan. Virus itu dia ngambil remnya peradangan. Remnya peradangan itu udah dikuasai sama dia. Begitu dia menang ya. Tapi kalau kita bisa bagusin di area antiinflamasi, analgesik dan antiviretik, bye-bye, itu nggak bisa lagi disuntik. Di bahasa ada kata ya, udah bilang, bye-bye virus, ini nggak bisa di sini. Gitu. Jadi satu kofres. Di mana itu kunci dari DNA RNA tadi adalah atsiri. Minyak atsiri campuran dari banyak herbal pilihan. Nah, yang dirasakan pertama tuh Oma ada sensasi segar. Nah, apa itu gitu. Mungkin sahabat Nasa ingat koala. Koala makanannya daun apa itu? Eukaliptus ya. Makanya dia tidurnya. Iya tidur. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Pernapasan kong. Ya. Jadi bahan pamungkasnya ada itu. Ada mint, ada eukaliptus. Kemudian kita tambahkan yang mengikat oksigen lebih banyak. Apa itu? Lemon. Iya. Jadi kalau kita ukur ini ada alat pembukti otentik angka saturasi oksigen atau kadar oksigen yang ada di dalam tubuh ya. Nah, angka ini biasanya kalau belum mengkonsumsi produk-produk kita ya, atau dalam kondisi ngos-ngosan, atau bahkan mungkin kena virus ya, itu biasanya di level mentok-mentok 94-95. Ya biasanya segitu. Kecuali memang lagi kondisi sangat fit ya, bisa aja di angka lebih tinggi dari itu. Oke. Tapi begitu ya, uniknya begitu 5 menit. Misalnya Oma awalnya belum pakai kofres. Oma habis ngos-ngosan. Terus di zona yang agak keplopok gitu, ibaratnya oksigen bebas nggak banyak gitu. Nah, kalau beda-bedaan ya, tebak-tebakan. Misalnya saturasi oksigennya Oma sekitar 93-94, 94-95. Nah, terus Oma hirup kofres. Kemudian minum air putih banyak. Terus habis itu Oma nafas panjang, keluarin pelan-pelan. Nafas panjang, keluarin pelan-pelan. Level oksigen Oma percaya nggak? 5-10 menit langsung 97-99. Percaya, kan saya udah nyoba. Karena sudah pakai ya. Udah pakai. Nah ini. Nah itu dia. Mumpung ada ini, saya mau nyampur minum dok. Biasa. Biar Nah karena kita semua bikinnya herbal high tech dan food grade ya. Food grade jadi aman semua bila terpapar. Nah kofres ini aslinya dia awalnya kita buat untuk yang masalah teman-teman pakai 2 masker, pakai double masker itu loh. Sekarang kan udah 1 masker aja banyak orang di atas 3 jam udah nggak tahan. Aduh, pengap banget sampai pusing kadang-kadang. Nah, oke, apalagi double. Ya, double masker. Oke. Pusing, sensasi yang aneh dan mungkin ke bawah yang asam lambung meningkat, mual. Enggak keruan pokoknya sensasinya. Jadi malah kayak orang hipoksia ya, hypoxia itu dulu tren di zona-zona COVID yang awal gitu ya. Nah, sekarang tambah lagi ada anosmia dan lain-lain. Iya. Sekarang banyak istilah-istilah. Itulah. Nah, jadi kita pamungkasnya Oma yang kita bocorkan adalah ini atsiri dari 5 herbs. 1, mint, eukaliptus itu saling menguatkan. Oh, jadi kayak pancaherb lah ya. Oke. Mint eukaliptus itu pamungkasnya zona-zona pernapasan. Di ilmu minyak atsiri manapun, mint sama eukaliptus itu masuk. Mungkin kalau yang bayi suka pakai minyak kayu putih gitu ya. Nah, ini mint dan eukaliptus itu untuk buka jalan nafas di atasnya. Oh. Karena kita fokusnya di nafas. Dia langsung men-trigger otak juga untuk membuka. Bahkan yang punya asma, sinusitis, bronkitis, ya ujung-ujungnya ada juga TBC, pneumonia dan sebagainya, masalah paru-paru. Nah, itu buka. Dan merelaksasi semua sensasi nggak enak, nggak asik, pokoknya nggak tenang dan lain-lain, itu direduksi sampai tingkat anti nyeri.
Nah, kemudian yang ketiga muncul nih, ada jahe, curang ya. Iya. Jahe juga. Jahe itu udah pamungkasnya, empon-empon pamungkasnya bagian metabolisme dan imun. Nah, itu si jahe ya. Jahe. Terus diperkuat lagi ada si adas. Waduh. Ada adas loh. Adas itu punya quercetin. Yang nanti levelnya ditingkatkan quercetinnya lewat ini. Ini dia karena penyerta, jadi kita ambil adas di sini. Dia juga kerja antioksidan. Nah, jadi lucu itu kan. Ini apa yang kurang kuat? Kuatin pakai ini, kuatin pakai ini gitu. Dahsyat. Nah, pamungkasnya yang terakhir adalah lemon tadi. Ini air kali. Eukaliptus, jahe, adas, lemon. Wah, ini pancarot yang luar biasa ya. Paripurna ya, orang bilang Paripurna ya. benar-benar untuk. Nah ini dok, ini tadi kan saya mencampur telang dengan kopres untuk minum kan. Ini lihat, ini kan pertanda banyak sekali oksigen di dalam. Ini langsung ada gelembung-gelembung nih, gelembung-gelembung ya, yang di sini. Dan ini kan bukti bahwa memang ya tadi kan langsung terbukti kan bukti otentik oksigen kita langsung naik dan migrain tahunan Oma langsung sembuh. Masya Allah. Ini Oma benar-benar punya testimoni yang dahsyat ya dari pengalaman pribadi ya Oma ya, luar biasa. Gimana rasanya pada saat anosmia dan pada saat happy hypoxia? Kurang oksigen dan penciuman bermasalah. Iya, rasanya penciuman itu udah kayak semua itu besi dokter, semua besi. Ini apa namanya? Karena memang kurang oksigen kan di saluran otak. Ini ada aroma mirip-mirip logam ya, logam besi. Bener-bener. Kenapa mekanismenya? Kenapa bisa begitu? Kenapa ini dok? Karena pada saat kondisi seperti itu, pernapasan bermasalah, oksigen bermasalah. Oksigen kan diikat sama Fe. Ya kan? Nah, begitu Oma pakai produk-produk ini, Fe-nya bekerja maksimal. Sampai sistem imun di darah, dia maksimal buka pembuluh darah dan darah ngalir di situ banyak. Makanya sensasi aroma yang Oma rasakan, wah ini kok dominan kayak zat besi gitu. Nah, Jadi Oma memang kemarin sempat ngedrop ya, tetapi sih bukan, Oma yakin sih bukan COVID gitu, bukan COVID. Karena lagi kelelahan ya? Mungkin kelelahan dan memang kekurangan oksigen dalam darah gitu kan, karena memang punya riwayat kemarin habis sempat ngedrop di bawah 5 gitu. Jadi di sini migrain itu yang migrain bener-bener nggak bisa bangun loh dok. Masya Allah. Migrain yang bener-bener saya itu harus cuman bener sampai HP itu saya jauhin, nggak bisa mikir apa-apa gitu. Oke, kita compare. Bagaimana setelahnya? Iya, setelah itu ya wah luar biasa. Kan saya selalu ngecek kan dok. Wah ini ngamu loh. Oksigennya berapa awal-awal dianggap berapa? Saya lupa ya dok ya kemarin itu. 92, 93. Tapi kan waktu itu kan sempat saya selalu komunikasi dengan dokter kan. Dok oksigen saya segini. Wah ini Om harus nambah nih, targetnya segini. Jadi saya benar-benar hari itu selalu komunikasi dengan dokter kan, harus makan apa, harus ini apa. Terus yang paling luar biasa itu yang perjuangan ini loh, ini oksigennya lebih luar biasa. Ini gelembung-gelembung di dalam air. Nah ini jadi udah kayak air zam-zam ya kalau dikasih ini. Dan uniknya teknologi yang kita kembangkan itu ya Om, itu kan dia bisa main kecepatannya. Ada herbal itu masalahnya adalah lama gitu kan. Kalau cuma direbus, habis itu air rebusannya kita minum gitu. Dan itu kan juga katanya dulu untuk ginjal kurang bagus. Ya, ada beberapa mineral yang belum istilahnya degradasi sempurna ya, masih ginjal. PR gitu kan. Iya, makanya kan jadi ini kan kita teknologi yang luar biasa sudah aman untuk segalanya gitu loh. Jadi kita sampai main itu tadi benar Om. Kita sampai main di zona partikel atau susunan molekul terkecilnya itu sampai bisa melewati blood brain barrier. Jadi cepat sekali men-trigger otak. Otak benerin sistem ini, otak kamu harus kerjain sistem ini. Bagus sekali, dahsyat. Jadi begitu kita masuk ke zona pernafasan, itu juga ngalir langsung ke trigger di otak. Iya benar. Neurotransmitter, sistem parasimpatis luar biasa. Betul. Dan diparipurnakan dengan ini. Saya tuh tidur bener-bener bisa rileks dokter. Kemudian yang kemarin itu yang waktu kurang oksigen kan dalam jaringan otak itu sampai untuk mikir aja nggak bisa. Nggak bisa berpikir jernih, itu khasnya. Kayak udah bingung, kayak linglung gitu, diajak ngomong nggak nyambung gitu. Aduh luar biasa. Nah itu Oma,
Kita tuh di otak ada sistem yang namanya yang paling khas ya, yang paling khas itu kerjanya. Ini mengikuti di produk kedua ya, telang nim. Nah, telang itu dia bekerja di sistem limbik. Sistem limbik itu pusat memori di situ. Trigger. Nah, jadi Oma punya memori apapun itu disimpan sama hipokampus namanya. Nah, untuk trigger Oma ngerasa melihat apa gitu atau menjalani apa gitu kan? Aku mengalami apa? Nah, itu dibaca sama amigdala. Nah, amigdala itu trigger hipokampus. Rekamanmu itu happy apa enggak? Rekamanmu itu beban, stres atau apa gitu. Nah, si telang itu bikin situasi yang kondusif untuk merelaksasi pikiran. Masya Allah. Santai, bijak banget gitu. Ya, happy terus. Dan benerin sistem udah. Betul. Oke dok, ini Masya Allah. kita udah final semua ya ini ya, udah selesai semua. Sekarang HP-nya mana ya yang untuk ibu baca pertanyaan? Nah, Coba di sini dulu ini yang tadi yang saya rekam. oh gitu. Nah ini ada pertanyaan, Masya Allah Mbak Lisa ini sangat kreatif dan soleha. Nah, teman-teman doain ya Mbak Lisa sehat selalu, yang selalu membantu Oma ini. Nah ini ada question dokter. Tapi yang kita bacakan gimana ya? Ini banyak sekali Mbak questionnya. Ada 15 nggak? Belum itu belum sampai. Oh ini belum 15, ini baru 7, tapi masih ada ya. Masih ada Ini yang udah hilang tadi ya. Oke, nah sekarang kita baca. Question Mbak Lianasa. Assalamualaikum Oma Dr. Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ayla PGA bisa dipakai orang dewasa yang sering merasa gigi ngilu akibat tambal gigi? Bisa banget. Bisa banget. Malah direkomendasikan. Malah Oke, dijawab. direkomendasi. Oke. Jadi malah termineralisasi Ya. ya. Karena tambalan gigi itu tadi kan otomatis mineral yang hilang ya dokter. Ya, jadi bagian tambalan itu kan sudah diganti dengan bahan tambal ya. Nah, kita mempertahankan yang masih ada, gigi yang masih ada semuanya. Dan kita mengkondisikan supaya tambalan itu tidak dibaca benda asing, meminimalkan radang. Nah, dan intinya kalau dosisnya pas itu tadi Oma. Kalau dosisnya pas, caranya pakai bener. Itu tuh sebenarnya selalu dalam setiap hari itu diperbaiki. Oke, jadi itu termasuk luar biasa ya, memperbaiki ya, nggak hanya fungsinya nggak hanya membersih gitu aja, Repair. tapi tetap memperbaiki. Oke, terima kasih Mbak Lia pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua, Mulatsih. Semangat pagi, mau tanya dokter, apakah Ayla PGA bisa digunakan untuk gigi gigis dan gigi kotor karena suka merokok dan minum kopi? Ya itu tadi, kita sudah jawab. Jadi semua untuk kasus apapun bisa. Bisa, Tapi ya. kalau sudah ada zona-zona penyakit atau kita berinya patologis, jangan lupa jadikan dokter gigi sahabat. Tetap ke dokter gigi untuk bersihin karang. Oke. Nah, karena karang kan nggak bisa pakai sikat. Dan kemudian setelah dibersihkan preventifnya pakai ini Atau healingnya. healingnya. Nah kemudian suka merokok. Nah ganti ini dong. Aduh Kita ini kan punya program aman. healing rokok. Hmm. Jadi kalau sudah mencoba produk ini, bye-bye rokok. Karena lebih asik ini, apalagi sehat. Nah, dan yang lebih rokok sehat. toksik, yang ini detox. Nah betul. Jadi ini notar bebas tar ya dokter. Sebenarnya yang membuat tubuh sakit itu kan tarnya ya dok. Jadi rokok itu karena satu teknologi dibakar. Aslinya nikotin dari tembakau itu sebenarnya nggak apa-apa kalau dosisnya pas. Manusia bisa konsumsi itu tembakau dengan ada nikotinnya. Tapi kalau dibakar dia berubah jadi toksik. Wah masya Allah. Dan asapnya itu kita hirup, iya malah merusak jaringan. Nah makanya kalau kita ganti dengan teknologi uap herbal, udah dibenerin, disehatkan, ada bonus-bonus lain, lebih rileks, lebih tenang. Karena liquid kita pakai itu angin. Oke, siap ya. Sudah terjawab ya Mbak Mulatsih. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian Mbak Rina Mustika. Oma mau tanya apa penyebab gigi sakit terus-menerus buat ngunyah makanan tidak bisa? Oh iya, oke. Kenapa Yang pertama bisa penumpukan plak yang banyak, kemudian menjadi karang gigi. Kalau udah sampai sensasi sakit, itu ada dua jalan. Bisa jaringan pendukung giginya yang sakit, jadi gusi ke bawah ke tulang. Habis itu ada ligamen macam-macam itu dikoyak-koyak ya, banyak kuman. Kumannya numpuk di situ kan, Mas. Nah, dari giginya ke jaringan pendukung atau dari jaringan pendukung ke gigi. Dan satu, mungkin
ada stres, imbalance nutrition. Oh, oke. Jadi sistem imun nggak berfungsi baik juga. Oke. Jadi dikit-dikit ada kuman atau ada masalah sedikit aja, Anda sudah merasakan sensasi nyeri ataupun ngilu yang berlebihan. Bisa juga gusinya nyibak karena tadi cara nikatnya nggak benar. Oke. Banyak faktor. Nah, jadi banyak faktor ya. Tapi pertama yang dipertanyakan dulu, streskah Anda? Iya. Stres enggak, kalau lahan enggak, imun turun drastis, dan balance atau imbalance nutrition. Jadi nutrisi itu beda sama makanan ya. Makanan tuh bisa apapun di depan oma disajikan tinggal dimakan. Tapi bernutrisi enggak? Nah, Zat gizinya di oma dudukan apa enggak? nah, oke. Nah, sudah terjawab ya Mbak Rina Mustika. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian Mbak Husnul Khotimah, Dok, PGA bisa apa tidak untuk bau mulut dan gigi yang keluar ulatnya? Astagfirullahaladzim. Bahasanya sama dengan kemarin ya. Padahal belum tentu ulat maksudnya. Belum. Tapi di ini Oma, kadang tuh memang ada zona di Indonesia atau dimanapun ya, pedalaman. Nah, itu memang kadang-kadang tuh maksudnya ulat itu bisa bakteri. Jadi bahasa mereka itu bahasa mereka tuh semua kuman tuh dibilangnya ulat gitu. Yang ada di sini gitu. Bisa. Dulu ada sih kasus memang 1 juta umat ya. Jadi 1 dari 1 juta. Jadi itu kasus sangat langka. Memang di dalam beberapa rongga-rongga. Jadi giginya emang berlubang-berlubang gitu. Terus sampai ada ulat buah. Kan kalau makan buah itu langsung mungkin enggak dicuci, ada apa-apa dimakan karena tingkat pendidikan. Educate non educate bisa benar-benar itu berarti yang kebersihan, hygiene-nya ditingkatkan. Kemudian monggo dipakai ini untuk regenerasi semua sel dan memperbaiki peradangan atau kuman-kuman yang sudah ada. Tapi kalau maksudnya itu sebenarnya bukan ulat, adalah bakteri. Nah itu tadi udah dikerjain sama xylitol, sama yang herbal-herbal lain itu sudah mengerjakan anti macam-macam. Iya. Cuman kalau sudah karang gigi, bukan plak. Kalau plak masih bisa disikat dengan pasta. Tapi kalau karang gigi bantu dengan sekali. Oke. Secepatnya. Oke, sudah terjawab ya Mbak Usman Hafta. Ini tip aja dari Oma sih kalau memang seperti ini bau mulut gigi, boleh kok coba pakai ramuan Oma tadi. Ya. Jadi anti COVID series ini Buat sebenarnya umur gitu. sebenarnya holistic healthcare dari yang aplikatif untuk apa istilahnya topikal ya. Jadi yang oles itu pasta sama sikat. Nah kemudian untuk yang cairan bersatu sama rongga mulut ya dengan air ludah itu bisa kombinasi dengan Cofresh dan bunga telang. Nah bisa juga trigger dari area dihirup. Iya. Nah, jadi si otak itu juga men-trigger. Bahkan diabetes yang sudah bertahun-tahun Oma, itu kan sel banyak yang rusak. Oke. Karena sistem metabolisme bermasalah. Nah alhasil nih ludah itu berkurang drastis kan sampai serostomia. Itu keren banget, nggak ada yang basahin, nggak ada yang nyuci Oma. Nah saat itu kalau dirangsang pakai 2 ini, itu dia akan men-trigger, hey saraf, tolong kamu bikin itu kelenjar air ludah itu bikin ludah. Itu yang luar biasa. Jadi memang akan dibasahi lagi. Terus dirangsang dengan satu. Tadi yang Oma kerjakan ini sama kita sekalian mengkampanyekan banyak minum Oma. Banyak minum. Banyak minum yang air minumnya mengandung banyak oksigen. Yes, dan kita kena dengan pH-nya juga. Kalau punya asam lambung tinggi bermain di pH di atas 7. 7 kan netral. Nah, kalau udah 8 ke atas kan paling basah. Nah, jadi asam basa dalam tubuh juga seimbang. Dan antioksidan alami kebanyakan ya, selain vitamin, selain golongan vitamin, antioksidan itu banyak ditahan di zona alkali. Terutama di netral. Oh iya, sip. Oke, dokter. Pertanyaannya Mbak Husnul Khotimah sudah terjawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian pertanyaannya Mbak Holidatus Marinda. Kebanyakan cewek-cewek yang nanya ya. Holidatul Marinda. Oh, Holidatul Marinda. Oke. Pemakaian Ayla PGA ini maksimal usia berapa? Kalau maksimal semua usia ya dok, sampai usia tua, nenek kakek boleh. Yang asik itu kalau untuk lansia, dia itu kan ibaratnya kelemahan fisik terjadi seperti bayi. Kan zona roda ya Oma. Umur itu kan kayak gini, mulai dari bawah ke atas. Nanti begitu umur tertentu kan menurun regenerasinya. Kayak gitu, ya itu sama. Jadi makanya kita bilang tagline-nya adalah segala umur. Mulai dari 2,5 tahun. Nah, jadi segala umur ya Mbak
Mbak Marinda sudah, terima kasih Malah direkomendasikan Mbak. Nah, ya, Hmm. direkomendasi. Untuk Kemudian yang ya. pertanyaan selanjutnya Mbak Kiki Nuraini. Nah, Dok, bagaimana cara melindungi gigi sensitif dan membersihkan karang gigi? Soalnya selalu ada karang dan gigi berlubang. Nah, ini pola makan juga nih. Nah, ini pola makan ya, Dok? Iya, jadi karang itu jadi rentan kok ada karang. Jadi plak cuma beberapa hari langsung bisa berbentuk karang. Itu pola makan ya. Ada mineral tertentu yang terlalu cepat mengeraskan plak tadi. Oh, Dan metode nyikatnya berarti nggak benar, nggak oh. pas gitu ya. Mungkin yang bagian dalam paling Oh, jarang. oke, oke. Kayak gini kita nanya sama anak-anak yang dulu kita pernah bahas dong. Udah singkatan belum? Udah semua belum. Udah semua bagian belum? Kan yang penting udah singkatan. Iya. Jadi Harus memang sengaja. kalau orang tua nyuruh tuh jangan nyuruh doang gitu digandeng. Dan ini Mbak pakai kaca. Jadi model pertama setelah pasta sikat yang pas, kaca di kamar mandi kalau bisa punya kaca. Jadi bisa lihat langsung. Nah, kita istilahnya merawat dari satu gigi ke gigi yang ke-32 atau kalau masih lengkap ya, kalau enggak di 28 atau berapapun, semua gigi itu kena disikat dan diaplikasi pasta. Kemudian kalau ada zona sariawan sengaja dilewatin, sengaja dikasih. Nah, ini juga yang kita belum bahas tadi Oma. Ini juga bisa membantu dalam pemulihan sariawan. Oh ya, membantu pemulihan sariawan gitu ya, Dok. Jadi mempercepat mempercepat Plus penyembuhan vitamin B12 ya, sama makanan-makanan yang tadi kalau bisa memang buah dan sayur yang warna mencolok itu dimakan dan ikan. Jadi ya teman-teman yang sering sariawan dan sering sakit gigi sangat-sangat disarankan pakai pasta gigi Airlaini. Oke. Terima kasih Mbak Kiki Nuraini pertanyaannya. Ya, terima kasih. Nah, jadi pastanya bisa dipakai, kemudian pola makannya dirubah. Sama sekali lagi itu kita tekankan kalau karang gigi tolong benar-benar di scaling ke dokter gigi ya. Kalau karang gigi. Iya. Karena kalau zona plak oke, kita masih bisa hapus, kita masih bisa bikin dia keluar. Tapi kalau udah karang, nah itu harus alat scaler. Oke, jadi kemarin kita juga bahas kan dokter, ya nanti kita sambil pasti ada pertanyaan yang menuju itu. Ini ada Mbak Is. Oh ini enggak ya? Oh oke. Ini berarti Mbak Yani Nur. Ini mitra Oma ya, Mbak Yani Nur. Oke. Oh, mantap. Oma mau tanya bagaimana caranya agar karang gigi tidak timbul lagi. Padahal udah ke dokter dan tiap hari juga gosok gigi. Itu tadi, mungkin metode banyak yang belum benar. Yang kedua pemilihan pastanya. Nah, pemilihan pastanya. Udah pakai pasta yang mana ini? Nah, boleh kok ini di order kirim ke Hongkong gitu. Itu dong ya. Masya Allah, boleh. Terus ini banyak minum sama sayur buah, dipilih yang berserat dan banyak kandungan airnya. Nah, karena karang itu terbentuk di zona rongga mulut yang air ludahnya nggak banyak. Terus pola asam basa dan jenis makanan yang membuat dia lengket dan mineral. Jadi kayak penumpukan di zona mineral tertentu. Oke. Siap. Oke. Jadi sudah terjawab ya Mbak Yani Nur pertanyaannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nini Zamzam Herbalis Nasa. Iya, namanya Zamzam. Nini Zamzam betul. Oke. Assalamualaikum Dok, gigi anak saya itu keropos dan enggak tumbuh-tumbuh. Apa bisa pakai Ayla PGA? Keropos nggak tumbuh-tumbuh. Jadi gigi yang anak-anaknya itu keropos, tapi gigi dewasanya nggak normal. Iya, karena dia keropos kan ada penyakit di dalam gigi yang anak-anaknya. Dia nggak bisa tanggal secara alami. Nah, jadi harus dirawat dulu yang sudah ada kuman macam-macamnya yang di gigi anak-anaknya. Kemudian dokter akan melihat di ronsen benihnya permanen udah siap apa belum? Oh, gitu. Karena ada kasus yang pernah kita bahas Oma, nggak punya benih permanen juga. Oh, Masalahnya di situ. Kenapa dia nggak tanggal-tanggalan? Nggak ada yang ngombul. kenapa ya dokter? Ada masalah genetik ada, Oh, herediter ada. Oh, gitu. Jadi dari bawaan benih si anaknya dulunya atau dari orang tuanya yang salah konsumsi sesuatu. Nah, jadi membuat anak itu jadi agenese, nggak punya gigi permanen. Oh, gitu. Nah, Jadi atau- ini tips-tipsnya harus ke dokter gigi berarti ya? Iya. Kalau udah zona seperti itu, jadi masalah dengan gigi desidu atau gigi anak-anak kepermanen itu harus dicek. Kita harus lihat buktinya di ronsen. Nah, bagaimana masalah? Jadi klinis dilihat sama dokternya. Gigi anak-anaknya itu kenapa? Nah, apakah perlu dirawat saluran akarnya masih bisa dipertahankan sampai umur tertentu permanennya siap? Itu nggak bilang umur ya? Nggak bilang umur. Nah, terus atau memang dia nggak punya gigi permanen, jadi memang nggak ada yang
men-trigger untuk dia cepat tanggal gitu. Nah, jadi cek dulu gigi anak-anak itu kenapa. Kemudian benih permanen di ronsen. Di ronsennya itu dia udah mau nongol atau masih jauh? Usia berapa dulu? Nah, pastinya dokter nanti akan punya tindakan-tindakan. Tapi penyertanya bisa pakai ini. Jadi untuk remineralisasinya, untuk preventifnya, silakan pakai pasta gigi anak. Dan karena ini juga merangsang regenerasi sel ya, dan perbaikan yang tadi ada mikroorganisme macam-macam itu kan dibabat habis sama ini. Nah, jadi solutif juga sebenarnya. Jadi bareng gitu. Jadi metode dokter giginya itu teknisnya. Nah, ini untuk delikannya. Nah, sudah terjawab ya Mbak Nini. Nah, kemudian Mbak Yanti aja. Dokter, saya mau mungkin nama Facebooknya ya. Nama Facebooknya. Oh ya, bisa. Jadi ini Mbak Yanti aja, terima kasih pertanyaannya. Dokter, saya mau tanya, kenapa anak-anak giginya gigis dan hitam? Itu penyebabnya apa? Padahal rajin gosok gigi. Nah, itu tadi. Udah sikatan? Udah. Bagian mana dipantau? Nah, itu. Yang kedua, makan karies atau minum susu botol. Oh, susu botol. Jadi pas mau tidur, iya banget Oma. Susu kan? Biasanya manis juga kan? Iya, formula. Kalau ASI beda. Jadi kalau susu botol, susu penunjang, susu formula, itu kan ada bahan-bahan tambahan juga. Kalau dia tidak dinetralisir dengan air minum biasa setelahnya, nah kan pekat kondisinya. Cairan air ludahnya nggak keluar yang maksimal pembersihan. Ya akibatnya rentan lubang. Oh gitu. Ada udah sikatan udah, tapi mana yang sikat? Oh 2 gigi tok, 3 gigi tok, oh depan tok. Jadi metodenya harus benar. Jadi sarannya tadi sebagai orang tua harus mendampingi dulu. Nah, bener enggak gitu kan? Nah, kemudian dia pakai dot. Kalau permen itu bisa nggak dok menyebabkan gigis dan bisa banget. Jadi tergantung permennya apa. Kayak tadi silitol kan ada yang dibikin permen karet. Nah, berarti itu memang indeks glikemiknya rendah. Dan untuk resiko-resiko seperti ini memang diturunkan. Diperingan. Nah, jadi tergantung permen apa. Tapi kalau permen yang intinya kalau permen yang banyak gula-gulaan, manis-manis dominan dan lengket, ya bisa banget. Oke, udah terjawab ya Mbak Yanti. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mbak Fahriyatul Mursidah. Mengkonsumsi makanan atau minuman panas dan dingin bersamaan, nah itu apakah boleh? Apakah tidak. Itu penyebab gigi sensitif? Betul sekali. Betul banget. Makan bakso panas-panas. Terus minum teh. Wah, itu bikin gigi sensitif ya dok. Itu dia mah. Mending es tehnya gulanya nggak pakai. Nah ini udah pakai gula. Dingin gitu ya. Oh, nah ini sudah terjawab ya Mbak Fahriyatul. Ya, jadi kalau untuk suhu itu sebenarnya ya manusia tuh butuh suhu dingin di pagi sampai siang. Kemudian suhu panas itu di sore sampai malam. Nah itu suhu ya, suhu secara garis besar. Tapi kalau perubahan suhu dadak kan, jadi makannya panas, minumnya dingin. Perubahan suhu itu yang menyebabkan ini. Karena sarafnya yang di ujung-ujung dekatnya pulpa dan dentin ya, jadi setelah email nah itu kan dia punya ujung-ujung saraf. Begitu pertukaran suhu itu dia bergerak gitu. Terus gitu, jadi kayak ngilu. Jadi emang ya memang tubuh itu di setiap organ ada signal ya dok. Ya, tapi tapi kesensitifannya itu kita bisa redakan dengan ini. Kalau gusinya nggak membuka, kalau gusinya tadi membuka gara-gara salah nyikat, kan kalau bener nyikat gusi itu akan begini. Ini gigi ya, gusi akan nutup gini. Tapi masalah nyikat lah, ini kan gusinya malah dirangsang untuk keluar membuka, untuk bawah atau membuka. Nah itu kalau untuk membuka area akar itu emailnya itu namanya sementum kan, dia lebih tipis. Jadi itulah yang membuat sensitif, dekat banget sama ujung tadi, ujung saraf-saraf gigi tadi. Jadi makanya metode harus benar dan pilihan pasta yang memang meredakan semua sensasi yang nggak asik dan meregenerasi biar nutup, biar tadi sementum dan email itu lapisannya tuh dikokohkan lagi. Itu poinnya. Sip, pertanyaannya sudah terjawab Mbak Fahriyatul, terima kasih pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan dari
mau tanya dokter. Dua produk atau bukan nih? Dahulu saya punya keluhan gigi terlalu sensitif. Setelah pakai Ayla PGA ini entah kenapa sudah jarang ada keluhan itu. Apakah ini karena Ayla pasta gigi anak ya? Ya. Iya jelas. Bisa jadi ya. Bisa jadi, dan karena memang sensasi ini ada uniknya juga. Jadi formula pasta gigi selain bahan aktif yang bagus banget ya, yang bisa meredakan nyeri, meredakan radang dan sebagainya, dan juga untuk solusi untuk yang sensitif. Selain itu tuh ada rasa nyaman yang menyebabkan kita punya nafsu makan tapi picky. Aku maunya buah-buah segar, aku maunya sayur-sayuran segar, gitu loh. Uniknya gitu, karena sejalan. Oh gitu. Sensasi ringannya ini dan healing dari regenerasi sel yang bagus itu tadi, itu merangsang kita pengen banyak minum air putih segar, buah segar dan sayur segar. Luar biasa. Jadi katanya bagus sih. Oh iya, luar biasa ya. Jadi seperti kayak memberikan keinginan gitu ya, kayak appetite gitu loh, kayak appetite tubuh gitu Tapi ya. tinggi, nutrisi, bukan asal makan. Nah, appetite-nya yang bernutrisi. Betul sekali. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Ilma, pertanyaannya sudah terjawab. Kemudian Rachel Avian ya. Oh, dari mana tuh? Enggak Dari tahu. Indonesia atau orang negeri? Nah, kemudian Assalamualaikum Oma dan dokter. Apakah Ayla PGA bisa untuk membersihkan gigi palsu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Dan bagaimana membersihkan gusinya? Apakah bisa digunakan untuk berkumur? Bisa. Kalau berkumur mending pakai ini. Mending ini ya. Jadi kalau Ini untuk aplikasi pasta kan bentuknya pasta ya. Jadi kalau dia dibikin kumur, dia diajarkan dengan air pun beda flow-nya, beda flowable-nya. Nah, lebih enak yang ini. Jadi kombinasi antara semuanya. Yang ini sama ini bisa dikumur-kumur. Dan tadi karena food grade, jadi nggak sengaja ketelan nggak masalah. Berarti dari tadi saya telan kan? Saya minum. Kalau untuk healing penyakit, nah itu nanti sesuai dengan dosis dari dokter ya. Nah, bagusnya gimana? Kombinasi atau jam berapa pakai yang mana gitu. Nah, kalau untuk pemakaian, intinya begini. Apakah boleh berkumur? Apakah bagaimana aplikasinya? Yang pertama sikat gigi dulu pakai pasta. Sikat gigi dulu pakai pasta, habis itu baru berkumur dengan ini. Jadi ada poin sebenarnya. Yang paling akhir tadi poin pertanyaannya dia. Gusinya apakah bisa digunakan untuk berkumur? Udah kok dok. Yang atasnya berarti. Bisa untuk membersihkan gigi palsu. Nah, gigi palsu kita bahas lagi. Tadi saya sudah menjawab bisa. Maksudnya begini, gigi palsu kalau yang lepasan, jadi yang modelnya ada bahan akriliknya itu, yang langsung kena ke langit-langit atau yang kena di bagian tepi-tepi area dekat lidah, namanya buccal flank. Nah, itu di area gigi tiruannya yang ada berbahan basis akrilik tadi, itu bisa kita sikat pakai ini, malah aman karena kitanya juga pakai ini. Jadi mereka itu kayak membuat kondisi biocompatible tadi. Jadi bahan itu tuh nggak dibaca lagi benda asing. Malah sejalan. Jadi gigi sama gusinya dibersihkan pakai ini, kemudian si bahan gigi tiruan yang juga berkontak dibersihin pakai ini sekalian. Itu malah jelas. Nah, ini juga pertanyaan. Jadi sikatnya dua. Sikatnya juga Sikatnya ya. untuk jaringan yang masuk ke mulutnya ada sendiri. Kalau sikat gigi tiruan kan bebas, orang cuma mengikat aja. Dan itu caranya gimana dok? Kalau gigi tiruan kan permukaannya misalnya ya itu gigi tiruan pakai kawat. Nah, area yang disikat lebih maksimal kan yang akriliknya, karena dia kontak sama jaringan gitu, jaringan lebih besar gitu kan. Nah, itu dibersihkan karena kadang ada selip-selip makanan kan. Jadi setelah makan dikeluarkan dulu, dilepas, itu yang lepasan. Kalau yang gigi tiruan cekat itu otomatis sudah di dalam kan, sudah berkontak dengan gigi. Nah, itu lebih maksimal lagi ikatnya. Itu otomatis. Oke, terima kasih dokter jawabannya. Dan Mbak siapa tadi? Seru ya, pertanyaannya bagus kan? Varian Ya. berkembang. Oh ya, oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya kita bacain 15 pertanyaan aja ya. Ini tadi udah 12. Waktunya soalnya kan. Nah, Habis ini kita yang nanya ya. habis ini kita yang nanya. Kemudian jadi tinggal 3 pertanyaan lagi dokter. Mbak Lia Nasa, dok, berapa dosis dan ukuran pasta gigi? Oh, ini tadi sudah kita bahas. Ya, sudah dijawab. Jadi saya tidak menjawab aja ya, cuman Mbak Lia tadi pertanyaannya sama Mbak, mungkin nanti diputar aja ya. Intinya kalau misalnya tadi kelewatan atau baru gabung ya, pokoknya dosis basic itu 2 kali sehari, pagi, setelah sarapan sama sebelum tidur, itu aja.
Kemudian untuk yang nggak sengaja mau nambah di waktu tertentu silakan. Nah, yang penting tidak over. Nah, kemudian cara yang maksimalnya tadi nyikat itu satu arah, gusi ke gigi. Dan dosisnya itu tadi sudah dicontohkan ya sedikit. Kemudian ini pertanyaannya Mbak Lia itu ternyata banyak. Ada yang bagaimana cara menyikat gigi yang benar untuk anak sudah dibahas juga tadi. Anak saya punya keluhan gigi belakang berlubang dan kalau sakit itu sering bengkak. Apakah Ayla bisa mengatasinya, Dok? Bisa ya, Dok? Bisa. Ya sudah berlubang ditambal, tapi untuk daily care-nya dan untuk mengatasi peradangan-peradangan yang ada di gusi dan jaringan pendukungnya bisa. Bisa. Oke, terima kasih Mbak Lia Nasa pertanyaannya. Kemudian Mbak Susiana Catur Suharyanti, untuk mengatasi gigi anak yang gigis bisa boten nggih, tadi sudah dijawab, sudah ada pertanyaan juga yang sama. Nanti silahkan nonton lagi ya Mbak. Kemudian nah ini terakhir ya Mbak Zuleka. Assalamualaikum Bu Dokter, sekarang Top HV lebih menarik, ada kandungan vitaminnya dan banyak variannya, bisa ditelan, dijilat dan aman juga dikonsumsi. Wow, ya Allah. Sebenarnya ini memang sudah lama seperti itu ya Dok ya. Jadi Memang mungkin testimoni ya. Dia juga memberikan testimoni. ini dari ditanyakan apa? ini enggak bertanya, testimoni ya? cuman sharing aja Dokter. Sharing, oke. Jadi sekarang lebih menarik, ada kandungan vitamin. Kalau kandungan vitamin memang dari dulu. awal, dari Mungkin- awal. Mungkin karena informasi. Jadi pakai dulu udah nyoba kan. Nah, terus karena informasinya setelah mereka mencoba ya, Oma. Jadi baru nyadar itu. Ya gitu. Jadi memang ini food grade Mbak, bisa diminum, bisa langsung dijilat. Dan kalau ada luka karena bahannya sangat alami ya, ori dan bisa dibilang dia men-trigger dengan cepat perbaikan luka. Nah, jadi langsung. Papa saya Oma kemarin kebarit ujung ujungan meja atau apa itu tangannya seret sampai buka. Terus papa olesin ini kombinasi dua ini kayaknya. Sehari 24 jam langsung ya Dok. Jadi sariawan boleh dioles dengan ini gitu kan. Kemudian luka dioles gitu. Nah, luar biasa. Ini pertanyaannya sudah selesai. Di sini tadi ada testimoni nggak, Mbak Nisa? Ada ya. Nah, testimoni kita bacain aja dulu 3 testimoni ya. Oh, ini ada testimoni dari Mbak Juleka. Kayaknya tadi yang terakhir kita baca. Jadi ini testimoni Ini testimoni yang saya bacakan Dokter. Nanti biar dipilih sama Mbak Anissa nanti yang pemenangnya. Oke. Mbak Juleka, Assalamualaikum Bu Dokter, pelanggan saya kemarin kasih testing pasta gigi Ayla, gusi dan bibir sariawan pakai pasta gigi Ayla langsung sembuh. Masya Allah. Terima kasih Mbak Juleka testimoninya ya, semoga menang. Kemudian nih ada lagi testimoni, Dok, anak saya umur 3,5 tahun. Dulu sebelum pakai PGA hampir setiap bulan gusinya bengkak karena gigi depannya sudah dilupis. Dan semenjak pakai PGA, alhamdulillah sudah nggak pernah bengkak lagi. Gigi yang berupisnya pun nggak hitam. Cuman kalau pas sikat gigi suka dimakan odolnya. Karena saking enaknya. Rasa apa itu? Iya, jadi nggak bahaya, baik-baik saja. Nah, jadi pertama yang paling dahsyat juga Oma, anak-anak tuh seneng gitu. Anak-anak tuh suka bubur ini gitu. Jadi kayak kemarin yang anaknya Pak bubur juga malah buat selain roti tawar. Lucu, saya saking enaknya gitu. Bahkan kami tim dari yang kemarin meracik-racik inovasi itu, salah satu pasangannya itu kan mau hamil muda. Dia tuh kayak pengen yang manis-manis gitu kan, tapi takut kalau yang gulanya banyak gitu. Nah, tak suruh nyoba ini untuk sikat gigi ya. Dia selalu gini, mas ini boleh dimakan nggak? Boleh banget. Karena refleks ada kayak mau permen gitu ya. Masya Allah. Oke. Nah, terima kasih testimoninya Mbak Tutianingsi. Satu kali lagi ya, saya bacakan testimoninya. Siapa lagi yang harus dibaca nih? Testimoni seru-seru ya Oma. Berarti testimoni tadi bukti semua ya, menjawab pertanyaan bahwa produk ini tuh gimana dan bisa apa saja. Nah, kita sudah ulas tadi ya.
teman-teman sahabat NASA. Oke, kemudian Bapak-bapak di mana ya? Ini kebanyakan yang bertanya dan testimoni ibu-ibu ya. Masya Allah. Anak usia berapapun pada saat ada acara yang kita bahas untuk pasca gigi sebenarnya bisa ikutan ya, Bu ya. Iya. Langsung konsul masalah pribadi boleh. Dari umur 2,5 sampai berapapun. ini untuk testimoninya. Nah, testimoninya karena kelamaan kita nyariknya, jadi nanti biar dicarikan Ya. Mbak Nisa pemenangnya. Bisa nanti dipilih ya. Terbaik. Yang paling inspiring. Mantap. Gimana Oma? Kita yang nanya? Nah, sekarang jeng. Ada berapa menit Mbak Nisa disediakan satu Tolong diulang pertanyaan? Tinggal berapa menit Mbak Nisa? Ini udah 42 menit, berarti masih kurang 10 menit? Iya ya? Oke. 20 menit, 20 menit. Kita selesai jam berapa sih? Harusnya jam 12 ya. Oke. Atau Jadi- sampai azan ya. Oke. Sampai azan nanti. Oke, Kita selesainya. Oke. Berarti Per- kita bisa semua. Nah, pertanyaannya siap-siap teman-teman Siap-siap ya. Dan nanti yang menjawab paling lengkap dan paling jos kata-katanya. Kalau cepet paling lengkap Ya. mudah. Cepat jamnya tapi sesuai dengan kriteria. Nah, jadi Mbak Nisa, detik ini kita langsung skip semua, kita langsung ke zona pertanyaannya. Begitu mereka ngechat, itu chatnya langsung yang dipilih jawaban. Nah, jawaban. Jawaban. Soal nomor 1. Persoalan pertama. Yang masih ujian kita ya, Om. Pertanyaan pertama. Apa manfaat utama xilitol? Silakan Tiga. dijawab. Ya, kemudian apa keunggulan sebutkan 3 keunggulan pasta gigi Ayla. Nah, kemudian pertanyaannya yang ketiga, untuk usia berapa indikasi pakai pasta gigi Ayla? Nah, itu 3 pertanyaan. Kemudian 4, dosis pemakaian atau frekuensi menyikat gigi yang baik sebaiknya bagaimana? Nah, silakan dijawab. Kemudian, oke. Saya tambahin lagi dong pertanyaannya. Tadi berapa? Tadi sudah 4 ya. Tadi sudah 4. Pertanyaan kelima, apa itu CHA? Oh, itu dasar itu. Apa itu CHA? Nanti pada nonton ulang dari awal. Iya, biarin. Biar infonya komplit ya. Apa itu CHA? Singkatan dari apakah CHA? Dalam bahasa Inggris boleh, di Indonesia kan dengan apa ya? Ejaan Indonesia juga nggak apa-apa. Boleh. Nggak masalah. Kemudian fungsi dari CHA itu apa? Yes. Nah, Perfect. itu pertanyaannya 5 ya. 5 ya. Untuk ini. Kemudian saya pilih 2 lagi. Jadi ada 7 pertanyaan yang terbaik itu nanti mendapatkan hadiah 1 pasta gigi Ayla, 1 gelang ini apa namanya? Gelang kristal high tech dan 1 gantungan kunci masa akrilik yang mantap. Bisa tulis nama ya? yang bisa tulis nama, dan ini luar biasa untuk apa namanya untuk branding branding di bisnis NASA. Iya benar. Siapakah Anda? Anda orang spesial yang mulia yang bantu banyak orang. Dan Ya. rezeki itu kejar loh. Nah, sekarang pertanyaannya, sebutkan 4 bahan utama dalam Pofresh Spray. 4 ya, ini kan ada 5 ya, ini kan pancaherb. Nah, ini saya hanya minta sebutkan 4 bahan utama dalam Pofresh Spray. Mau dibahas fungsi masing-masing boleh. Nah, Jadi boleh. kita cari yang lengkap ya. Yang terlengkap dibahas boleh satu persatu. Kemudian yang kedua, pertanyaan terakhir, 7 pertanyaan saja. Traveling kit preventive COVID series isinya apa saja? Nah, yang tadi kita sebutkan. Sudah 7 pertanyaan, Masya Allah. Masya Allah sudah selesai. Malah kita kurang dari waktu ya. Efektif, efisien. Jos. Nah, ini Alhamdulillah. teman-teman ya, saya ingin menunjukkan secara dekat. Terlihat nggak nanti terlihat apa
bahwa kandungan oksigen di dalam air ketika saya sudah memberikan Telanmin dan Cofresh ini luar biasa, banyak gelembung. Kombinasi. Banyak gelembung-gelembung oksigen di dalam. Nah, inilah yang teman-teman butuhkan untuk preventif antivirus, anti COVID gitu ya, dan untuk nantinya karena konon katanya selalu kan variannya naik terus ya dok ya, kemarin ada delta pasien. Strategi perang dengan virus atau dengan manusia? Ya, strategi perang. Jangan seleksi imun dan imun. Nah, kalau cucu saya bilang bakteri baik dan bakteri jahat tuh berperang gitu. Mana gitu. Nah, oke, dokter, quote apa hari ini untuk teman-teman mitra NASA? Oke. Holistic healthcare, memilih yang terbaik dan paripurna ya, produk-produk pilihan ya. Jadi preventif COVID series atau healing ya, apapun itu, silahkan selalu ada di dekat Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat NASA semua, bahkan adik-adik, bahkan usia berapapun, silahkan ini ada di dekatnya, masuk tas atau masuk manapun. Kalau ada apa-apa, refleks, jangan panik, jangan panik, tenang ya, tenang, berpikir jernih. Sekarang pakai yang mana? Di jam ini sikatan dulu dengan pasta gigi Ayla. Kemudian di jam tertentu pakai Cofresh. Di jam tertentu lagi nge-vape Telanmin. In case ada emergency, ada apa-apa pun, silakan di mix. Sip. Itu quote-nya dari Dr. Emma, dari saya Oma Hani Wijayanti. Bahagialah selalu sehingga kesehatan dan keberlimpahan rezeki selalu menyertai Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi, salam sehat selalu, sehat dengan cara yang asik. Yes. Diomdong. Alhamdulillah, Ma. Alhamdulillah. Insyaallah. Semoga bermanfaat lagi ya. Amin. Luar biasa. Setiap